warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Irwan, calon guru penggerak angkatan 9 asal sekolah UPT SMK Negeri 4 Tanah Toraja. Hari ini saya didampingi oleh Pak Agustinus Salu. Ya, beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di UPT SMK Negeri 4 Tanah Toraja. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Iwan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Baik Pak. Yang nantinya setelah ini saya akan melakukan observasi di kelas Bapak, ya. Baik, Pak. Ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Baik Pak. Ya. Mengapa kita melakukan kegiatan pra-observasi ini? Sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Baik Pak. Nah, sehingga pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik itu jauh lebih baik. Baik Pak. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bapak. Siap Pak. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak terapkan nantinya. Siap. Ya. Kira-kira apa tujuan yang Bapak ingin capai dalam pembelajaran nantinya? Baik, terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan materi yang saya rancang pada proses pembelajaran tentang tes prosedur. Jadi tujuannya yang diharapkan adalah peserta didik mampu mengetahui language feature atau unsur kebahasaan daripada prosedur teks, kemudian mengetahui teks organization-nya atau struktur teksnya, dan diharapkan nanti bisa menyusun prosedur teks. Baik. Jadi bagaimana dengan area pengembangan yang Bapak ingin capai atau observasi pada saat pembelajaran di dalam kelas? Baik Pak. Area pengembangan yang ingin dicapai di situ adalah bagaimana siswa berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik secara lisan maupun tertulis. Jadi fokus di sini adalah bagaimana menyusun prosedur teks Pak. Oh baik. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu adalah dua aspek ya Pak ya? Siap. Ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Ya. Baik, saya ingin mendengar dari Pak Agus, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nantinya di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, Ya. model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang akan dipergunakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya merancang pembelajaran ini mencoba pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Dalam hal ini saya akan memperhatikan kesiapan belajar murid, kemudian juga saya akan merencanakan proses pembelajaran diferensiasi produk dan juga konten Pak. Kemudian model pembelajaran yang saya rencanakan adalah problem based learning atau PBL Pak. Ya, kemudian metode yang saya ini kan adalah diskusi Pak dan juga presentasi. Baik, luar biasa Pak. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas itu adalah metode pembelajaran berdiferensiasi, ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Siap. Ya, dengan menggunakan metode problem based learning. Ya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak akan gunakan dalam kelas nantinya? Ya, baik Pak, karena ini pembelajaran diferensiasi, ya saya akan menyiapkan PowerPoint, juga menyiapkan video, karena sebagian anak ini lebih cepat tangkap bila mau ada visual atau dia melihat. Kemudian ada juga yang bisa di presentasi atau speaking. Ya. Bicara. Makasih Pak. Jadi kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran ini di hari apa, di jam berapa, dan kelas berapa? Baik Pak, karena kebetulan hari Senin Pak, hari Senin ini pada jam ke-3.45 itu ada jam saya Pak. Jadi saya akan langsung menerapkan pada hari Senin Pak. Ya. Baik Pak, jadi nanti pada hari Senin nanti jam 3.45 ya, Pak. Itu nanti saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas pada saat proses pembelajaran nantinya. Baik Pak, siap Pak. Ya, di dalam kelas ini kita adakan setelah observasi nanti, itu kita akan mengadakan lagi yang namanya
percakapan pasca observasi. Baik Pak. Ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Baik Pak, terima kasih Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang semakin membuka wawasan saya untuk bagaimana merancang pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti. Itu yang saya dapat Pak dari percakapan ini. Ya. Terima kasih Pak Gus. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Nah, sampai ketemu di observasinya nanti Pak. Baik Pak. Dan kemudian kita lanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak. Hello class, good morning. How are you this morning? I am fine. How are you this morning class? I am fine. You're fine, okay. Let me check your attendance list first. Saya cek dulu data hari ini ya. Who doesn't come today? Siapa yang tidak datang hari ini? Gila. Kita. Is there any news from her? Ada beritanya? Gila. It means that she is absent. Bukti dia out. Apa? Kita. Okay, anyone else? Anyone else? Ada yang lain? Keisha. Keisha is absent or anyone else? No more. Tidak ada lagi. So there are 2 students absent today. There are 2 students absent today. Alright, class. Do you still remember the last lesson? Masih ingat pembelajaran terakhir? What we discussed in the last meeting? Apa yang kita bahas pada pertemuan terakhir? Procedure text. Alright, procedure text. Okay. Maybe we still continue today. Masih kita lanjutkan hari ini. But before sebelumnya kita ada small game dulu biar fokus sedikit ya. I invite everybody to stand up please. Ya mungkin yang di sini menghadap ke sana. Okay, you turn. Okay, and you also. No. Kamu menghadap ke sana. Ya, yang di tengah lurus saja. Lah. Oke. Ada sedikit permainan supaya sedikit semangat hari ini ya. Oke, semua hafal Pancasila? Hafal Pancasila? Yakin? Yakin. Oke, kita tes dulu ya. Coba tunjuknya setiap setiap siswa menyebutkan hanya satu kata dalam urutan teks Pancasila. Contohnya, saya katakan Pancasila. Kau bilang satu, lalu satu kata ketuhanan. Jadi di sini butuh konsentrasi. Atau kita tepuk tangan konsentrasi di bagaimana? Tepuk semangat. Asik. Yes, oke, saya lupa. Oke, kita lagi. Tepuk semangat. Asik. Yes. Oke, wow. Oke, satu kata ingat. Kemudian satu kata, satu orang. Urutan teks Pancasila. Saya mulai mengatakan Pancasila. Apa? Satu. Ketuhanan. Yang. Ya, kencang-kencang suaranya biar kedengaran dengan sama yang lain. Oke, mengerti? Do you understand? Yes, I understand. Okay, yes.
saya understand atau yes I do, it's the same, sama saja ya. Oke, kita coba dulu sekali ya. Nah, nanti kalau sudah seriusan siapa yang salah sini. Oke, jadi di sini butuh konsentrasi. Are you ready? Yes, I am ready. Oke, Pancasila. Yang bisa dua Indonesia yang dan Tiga. persatuan Kedengaran. Makanya kencangin yang suaranya laki-laki. Ya. Atau mau begini? Begini ya? Gini. Oke. Ayo ini. We start from there. Kita mulai dari sana. Pancasila. satu ketuhanan yang maha kemanusiaan Apa? Kebersihan. Ya. Dan kencang suaranya, Maria fokus. Tadi saya apa Pancasila? Hah? Apa? Makanya Pancasila satu. Ya. Semua bicara speak up. Ngomongnya yang nyanyi. Oke, ayo nih. Aku lihatin apa yang ini. Oke, kita mulai. Makanya konsentrasi. Pancasila. satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan dan tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang Boleh. hikmah Ya. Nobel. Come on, Nobel. Oke, sampai mana tadi? Kemanusiaan. Kebijaksanaan. Kamu. Oke, semua tepuk tangan. In the last meeting, can see bisa lihat dari sana? Bisa jelas? Jelas ya? Have you discussed already? Sudah didiskusikan ini? Sudah ya? Oke. Generic structure sudah? Oke. Social function sudah? Sudah ya? Oke. Generic structure atau biasa disebut dengan apa lagi? Struktur teks atau apa lagi? Teks organization atau you see my ball marker? Tidak. Pas dulu. Atas kita bagaimana lagi? In the last meeting we discussed about the definition of procedure text. Jadi pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang apa itu prosedur teks atau definisi dan juga apa lagi? Coba, yang sudah ingat. Coba. Yang sudah kita bahas. Try to remember. Coba untuk ini apa? Ya. Social function atau fungsi sosial. Oke. And the next is generic structure of procedure text. Atau selanjutnya adalah generic structure atau struktur teksnya. Ya, struktur teks sama dengan teks organization atau ya kemudian biasa juga disebut apa? Struktur teks atau generic structure. Oke.
Oke, as you see in the front, seperti yang Anda lihat di depan, itu ada berapa? Arti 3. Jadi prosedur teks itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama apa namanya? Goal. Goal itu adalah tujuan atau target yang ingin dicapai. Oke. Kalau material, saya bisa kasih pendapat material. Tolong dulu baca, siapa yang bisa baca? Coba Sonda baca. Nggak bisa baca? Oke. Content about things that we need to make do something. Jadi isinya tentang bagaimana membuat atau mengerjakan sesuatu. Atau itu apa? Apa namanya? Isinya adalah sesuatu yang dibuat. Kemudian maksudnya adalah a series of action to do or to make something. Jadi rangkaian atau urutan bagaimana membuat atau urutan tindakan bagaimana membuat atau mengerjakan sesuatu. Kita kalau di SMK rata-rata menggunakan prosedur teks. Karena kita mau praktek, kita pasti kita menggunakan prosedur teks. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan prosedur teks, maka itu langkah-langkahnya atau hasilnya tidak maksimal. Oke, baik. Jadi ada 3 itu goal, materials, and methods or steps. Steps itu langkah-langkah mengerjakan. Oke, do you understand ini? Ya, jadi ada 3, yaitu state, what is going to do, apa yang akan dilakukan. Misalnya, how to make coffee, bagaimana membuat kopi, atau how to operate computer, bagaimana mengoperasikan komputer. Seperti itu ya. Tentunya kita mengikuti langkah-langkah. Kemudian material itu apa yang dibutuhkan, ya, isinya, materinya. Kalau misalnya apa itu makanan, kita biasa apa bukan material, tapi apa namanya? Kalau yang makanan biasa alat bahannya, apa. Kemudian metode or step itu langkah. Oke, so far anyone want to say something? Ada yang mengatakan sesuatu atau bertanya? Sudah paham ini kira-kira? Bisa? Oke, kita lanjutkan. Ya, selain itu ada namanya language. Semua baca. Language features. Ya, kira-kira apa artinya itu ya? Unsur bahasa, betul. Ya, jadi dalam prosedur teks kita menggunakan present tense. Oke, selanjutnya apa? Using imperative sentence. Artinya menggunakan kalimat perintah. Terus kemudian using connectives. Koneksi itu adalah penghubung. Ya, misalnya first, second, after that, pertama, kedua, ketiga, setelah itu. Nah, itu kemudian using and verb atau kata keterangan. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Ya, verb of time and verb of place. Okay, do you understand? Yes, I do. Okay, good. Next. This is the example of prosedur teks. Ini adalah contoh teks prosedur. Oke, bisa diamati kira-kira. Tadi kan berapa ininya? Struktur teksnya ada goal, materials, and steps or metode atau langkah-langkah. Oke, kira-kira orang bikin apa itu ya? Ya, menyetrika. Electricity source atau sumber listrik. Ini pertama ini. Kelihatan di sini ya? Kan sini. Bisa dilihat? Bisa. Oh, itu small for you. Oke, jadi yang pertama bisa dibaca? Siapa bisa membaca?
pendengaran. Bisa dibaca. Prepare the iron. Ya, iron itu istrika. Kalau mungkin di kamusnya ada apa? Besi. Bisa juga istrika. Apa mempersiapkan istrika? Mungkin bukan di sini besi, tapi dia istrika. Nah, itu tergantung konteksnya. Kemudian the clothes. Apa itu clothes? Pakai? Ya. Kemudian a placement and some clothing hanger. Placement itu tempat ini ya. Tempat menyetrika dan clothing hanger. Hanger itu apa? Gantungan baju. Siapkan, pertama disiapkan. Kemudian ini plug the iron cable into an electricity socket. Ya, jadi colok kabel power ke mana? Listrik. Ini. Nah, ini ya. Itu digambarkan dari satu. Oke, detail apa yang ketiga apa yang ketiga? Place the clothes on the placement. Taruh apa? Pakaian di tempat itu setrika itu. Yang ke berapa? The fourth, yang keempat. Then apply the iron on the clothes surface evenly. Lalu apa? Ini apa ini? Apply the iron to the clothes. Jadi ini sudah mulai menyetrika pada perempuan dengan baik ya. Kemudian selanjutnya apa? The fifth atau yang kelima. Okay. Flip the cloth and apply the iron on the other side of the cloth. Nah, ini yang pertanyaan kelimanya. Kenapa apa? Karena put the clothes on the clothing hanger. Ya, artinya sudah selesai ini di mana itu? Ini kan? Gantung. Lalu continue with other clothes. Jadi dilanjutkan dengan apa? Pakaian yang lain kan selesai itu. Oke, let us work in a group. Mari kita kerja kelompok. Karena tadi ada tiga bagian daripada apa itu? Prosedur teks. Nah, I want you to identify. Saya ingin Anda mengidentifikasi, you discuss with the group. Anda diskusikan dengan grup Anda, kelompok Anda, yang mana itu goalnya, kemudian yang mana masih materialnya, kemudian yang mana masih steps atau methods. Do you understand instruction? Mengerti tunjuknya? Instruksinya? Mengerti? Jadi, Anda akan kerja kelompok. How many students are in this class? Berapa orang di sini? 29 yang hadir ya? Berapa yang hadir? Kita bagi berapa kelompok nih? 7 kali 3 berapa? 1 kali bagi 4. Kalau 4 kelompok mungkin ini ya. Estimasi ini kalau 55 kali 5 5 yang hadir berapa? Berapa? 4 kali 5 6 kelompok ya? 6 kelompok 6 kali berapa? Berapa? 6 ya? 7 kali berarti 4 ya? 7 kelompok 1 kelompok 4 oh? Oke. Jadi kita apa? Membagi apa? 7 kelompok 4 saja. Oke, we can number. Kita menghitung angka. Jadi bagaimana menggunakan listrik. Kemudian Anda diskusikan, you discuss with your group. Anda diskusikan dengan kelompok Anda. Then lalu kamu mengidentifikasi yang mana yang bagian goal atau tujuannya atau target yang ingin dicapai, kemudian yang mana yang termasuk apa?
material, kemudian yang masuk apa? Metode atau step. Sudah mengerti? Halo, yang belakang, kelompok berapa? Kelompok berapa belakang? Kelompok. Oke, report dulu. Do you understand the instruction? Sudah mengerti itu belum? Oke, kalau sudah paham, silakan diamati dulu. Jadi atau mungkin dulu ditulis ini sedikit ya. Pertama, goal. Nah, goalnya itu yang mana-mana, Kemudian yang kedua apa itu? Materials. Kemudian itu yang mana nanti ya. Kemudian yang ketiga apa? Steps. Ya, steps atau langkah-langkah ya. Saya kembalikan ke slide yang di atas. Mengerti? Do you understand? Yes, I do. Oke, silakan. I give you 3 minutes to write this. Saya kasih 3 menit untuk menulis. Ya, silakan. Come on. Ini kasih 3 menit ya untuk menulis. Ya, seperti yang saya contohkan di depan ya. Ya. Contohnya, kamu tulis dulu ini. Yang itu. Ya, nanti pernah setrika baju semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irwan, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada kegiatan ini adalah kegiatan pasca observasi. Nah, pada kegiatan ini saya ditemani oleh Pak Agus. Beliau adalah salah satu guru bahasa Inggris di UPT SMK Negeri 4 Tanah Toraja. Beliau ini adalah guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Iwan. Oke, pada kegiatan percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Siap, Pak. Terkait hasil observasi di kelas Bapak kemarin. Baik, Pak. Ya. Dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Baik, Pak. Oke, nah pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah bagaimana perasaan Bapak pada saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Perasaannya senang, Pak, karena bisa mendapat kesempatan lagi untuk mendampingi anak dalam pembelajaran prosedur teks, Pak. Oke, baik Pak. Jadi secara keseluruhan berjalan dengan baik ya, Pak? Iya, Pak. Ya. Ya, saya bertanya kembali ini, Pak. Bisa Bapak ceritakan area pengembangan kompetensi yang Bapak kembangkan pada saat pembelajaran? Ya, baik, Pak. Jadi area yang dikembangkan adalah tentunya anak-anak ini bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik, kemudian bisa menyusun teks prosedur dengan baik dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan yang paling penting adalah tujuan daripada prosedur teks tersebut, Pak. Luar biasa, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang Bapak lakukan pada proses pembelajaran di kelas kemarin? Ya, baik, Pak. Ya, jadi setelah memberikan penjelasan, membimbing anak-anak, mereka sudah bisa menyusun prosedur teks dengan memperhatikan struktur teks, di mana ada bagaimana goalnya, bagaimana materialsnya, dan juga steps atau metode pada teks, prosedur teks, Pak. Kemudian mereka juga sudah bisa mempresentasikan teks prosedur yang mereka sudah susun, Pak. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih. Kira-kira pada saat proses pembelajaran kemarin, kendala-kendala apa yang Bapak dapati pada saat proses pembelajaran tersebut? Ya, baik. Terkait dari area pengembangan yang Bapak kembangkan. Ya, baik, Pak. Jadi ada beberapa kendala yang saya hadapi di dalam membimbing anak-anak, karena memang kemampuan anak-anak ini dalam berbahasa Inggris tidak merata. Ada yang agak cepat, ada juga yang lamban, dan bahkan ada perlu tuntunan khusus dalam menyusun tes prosedur. Jadi itu bagaimana saya mau mendampingi yang agak yang agak perlu dituntun begitu. Yang perlu dituntun atau kurang, dan kemudian juga yang agak cepat
memahami itu tidak merasa jenuh. Jadi itu bagaimana saya membagi mengemas atau mengatur waktu yang ada, kemudian juga bagaimana melibatkan peserta didik supaya semuanya merasa senang dan merasa aktif di dalam ambil bagian atau aktif di dalam pembelajaran, Pak. Ya, terkait dengan kendala tadi yang sedikit Bapak solusi sudah Bapak utarakan. Iya, Pak. Kira-kira dari kendala-kendala tadi ini perencanaan apa yang akan Bapak lakukan ke depan? Sehingga pada saat pembelajaran berikut atau berikutnya lagi itu tidak akan lagi ada kendala-kendala yang seperti Bapak alami, seperti pembelajaran kemarin. Ya, baik Pak. Jadi memang penting sekali kita di awal pembelajaran itu perlu mengenali pengetahuan awal daripada anak daripada materi itu. Karena dari pengetahuan awal atau mengetahui kondisi pengetahuan awal peserta didik itu di awal, kita bisa menyusun atau merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir keadaan mereka, Pak. Jadi kita harus mengetahui karakteristik atau keadaan peserta didik terkait materi yang akan kita bawakan. Jadi perlu sekali namanya asesmen awal atau diagnostik di awal, Pak. Ya, baik. Jadi dari pemaparan Bapak tentang bagaimana nanti rencana ke depan itu, kira-kira untuk kendala-kendala tersebut, kira-kira kapan Bapak punya rencana untuk mengimplementasikan? Ya, baik. Secepatnya dan di pertemuan berikutnya saya Pak berusaha untuk merancang proses pembelajaran yang bisa mengakomodir tadi keadaan peserta didik, di mana peserta didik kita mengetahui di awal pengetahuan mereka, kemudian gaya belajarnya seperti apa, itu sangat penting kita ketahui sehingga kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi, Pak. Ya, terima kasih Pak Gus. Jadi saya berharap melalui percakapan pasca observasi ini sesuai dengan hasil observasi saya di kelas yang Bapak ajar kemarin, mudah-mudahan rencana yang Bapak utarakan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Siap. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Sama-sama, Pak. atas waktunya hari ini. Iya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih.